Kalau Anda lihat di sini, komunikasi, informasi, edukasi, ya, pada pelayanan kefarmasian, maka yang minggu lalu kita membahas tentang bagaimana kalian bisa membaca bahasa tubuh pasien, termasuk bagaimana Anda mulai melakukan opening speech, ya. Yang apa itu opening speech-nya? Itu adalah perkenalan. Karena first impression itu penting sekali. Sama bukan hanya pada saat kita dengan pasien, ya, di kondisi apapun, bahkan pada saat ada yang mau PDKT sekalipun, first impression itu penting sekali. Jadi jangan sampai Anda pertama kali melihat atau memperkenalkan diri kepada orang lain, Anda justru memiliki pola bahasa tubuh, penampilan yang acak-acakan, karena itu akan menjadi impressionnya dia. Sampai berikutnya dia bertemu dengan Anda mungkin sudah ada perubahan, maka yang dia jadikan patokan adalah pertemuan pertama Anda. Jadi kalau Anda sekarang berpenampilan bagus, mungkin dia bilang, "Itawa bagusnya," gitu. Karena selama yang dia lihat sebelumnya tidak seperti itu. Anda berpenampilan ketiga pun dia masih bilang, "Itawa rapinya," gitu ya, karena first impression-nya tidak seperti itu. Padahal mungkin Anda sebetulnya orang yang rapi, tetapi karena first impression dengan dia pada saat itu Anda kacau balau, maka seperti itulah yang tertanam di otaknya. Maka first impression itu sangat penting. Makanya pernah zaman dulu ada iklan gitu ya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu iklan gitu. Tapi memang seperti itulah. Kalau dari teori komunikasi pun seperti itu, first impression sangat penting. Dan yang utama kenapa Anda perlu latih gitu ya, eye contact. Makanya minggu lalu itu saya fokus ke situ. Karena kadang-kadang eye contact ini membuat orang yakin terhadap kita atau justru merasa bahwa dia tidak tulus. Dia melakukan sesuatu karena ada yang lain. Oh, ini karena hanya kewajiban. Oh, ini karena memang dia mau menjalin hubungan yang baik. Oh, ini karena ada dia sembunyikan sesuatu. Itu semuanya bisa terlihat dari mata. Anda mungkin tidak menyadari, tetapi seperti itulah orang berkomunikasi, ya. Nah, target kita pada saat ini adalah kalian bisa menggunakan teknik-teknik komunikasi dalam mengumpulkan data dari pasien. Kalau komunikasi konseling yang bagus dengan pasien tentu saja memerlukan pengetahuan farmakologi yang mumpuni gitu ya, karena kita sebagai profesi kesehatan tentu saja kita perlu basic ilmu kesehatan. Maka tetap jadi di perkuliahan ini karena ada yang baru semester awal-awal belum banyak, apalagi belum mengambil mata kuliah interaksi obat, ya, beda dengan profesi apoteker, sudah ada mata kuliah interaksi obatnya. Jadi memang kita tidak mengharapkan kalian bisa melakukan hingga penilaian efektivitas, keamanan terapi atau risiko pasien gitu. Saya akan berikan uji coba yang sederhana, seperti misalnya tentang penggunaan paracetamol. Paracetamol kan obat dari jadul gitu ya, obat dari zaman bahela. Jadi sampai sekarang masyarakat itu sudah banyak mengetahui tentang paracetamol. Jadi saya yakin kalian juga banyak bisa mendapatkan informasi, sudah banyak pengetahuan Anda tentang paracetamol. Yang ingin kita uji cobakan di sini adalah bagaimana Anda mengkomunikasikan itu, ya. Jadi tentu saja kalau kalian melihat video-video konseling, kalian mungkin berpikir konseling farmasi ya, kalian langsung berpikir saya tidak bisa karena saya tidak mengetahui tentang drug related problem atau DRP misalnya. Saya tidak tahu tentang interaksi obat dengan ini gitu. Tidak masalah, karena pada perkuliahan komunikasi efektif dan profesional di mata kuliah ini, apalagi ini mata kuliah pilihan ya, kita tidak mengharapkan Anda bisa menguasai hingga memberikan rekomendasi yang terbaik bagi pasien, karena itu memang pengetahuan komprehensif, semua Anda perlu tahu. Nanti setelah Anda selesai S1 mengetahui basic-basic, baru Anda masuk ke
profesi apoteker, maka kita harapkan nanti Anda bisa berkomunikasi sudah menggunakan segala pengetahuan farmakologi yang ada. Tetapi karena ini belum, maka kita fokus pada suara saya belum terdengar dengan jelas? Sudah, Ibu. Jelas, Dengar, Bu. Sudah, Bu. Jelas, Bu. Oke. Share screen-nya hilang ya? Iya. Iya, Bu. 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 Saya tidak tahu apa yang terjadi. Itu aku bilang, ini Zoom-ku termasuk yang diutak-atik karena anak-anak juga pembelajaran dengan Zoom ya. Oke. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana KIE yang dilakukan kalau Anda bertemu dengan pasien yang mau swamedikasi atau kemudian berikutnya adalah pelayanan resep. Nah, Anda lihat di sini kalau kita yang saya jelaskan minggu-minggu sebelumnya ya, bahwa pelayanan kefarmasian yang berupa pelayanan informasi obat atau KIE di apotik itu sebetulnya kalau kita teorinya itu hanya terdiri atas dua, yaitu pelayanan resep dan tanpa resep atau swamedikasi atau self medication. Itu bahasa awalnya ya, di Indonesia kan menjadi swamedikasi. Nah, dua hal ini kalau kita bahas di mata kuliah ini, maka kalau kalian lihat yang biru dan yang hijau, itu sebetulnya itulah pelayanan yang Anda temukan di apotik. Nah, tapi kenapa saya pisahkan di bawah pengobatan berkelanjutan, kemudian kenapa konseling itu saya pisahkan? Memang karena pada saat saya membahas yang di atas dulu, swamedikasi atau pelayanan resep, maka maksud saya adalah untuk pengobatan baru, untuk pasien yang baru kita ketemui, gitu ya, bukan pasien yang berulang. Karena kalau pengulangan, tentu saja itu ada penyesuaian-penyesuaian dengan metode-metode KIE-nya kita, tidak semuanya lagi yang perlu kita lakukan, tetapi ada tambahan. Misalnya kita menanyakan bagaimana outcome terapinya selama ini, apakah sudah ada perubahan, termasuk kita melihat apakah dia ada memiliki pemeriksaan-pemeriksaan yang menunjang ya terapinya selama ini. Jadi akan berbeda. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu self medication atau swamedikasi. Nah, kalau Anda lihat di apotik ya, saya di sini bukan kuliah farmakologi ya, tapi saya bahas sedikit bahwa swamedikasi itu kan kita memilih ya, kalau dilihat dari definisinya itu pemilihan penggunaan obat ya, baik itu modern atau tradisional oleh seseorang untuk melindungi dirinya dari penyakit. Nah, definisi dari WHO ini masih cenderung kurang spesifik ya, karena kalau dia mau menggunakan obat atas inisiatif dokter itu kan juga sama, kita menggunakan untuk melindungi diri oleh seseorang gitu. Tapi kalau kita lihat definisi dari Pharmaceutical Federation, maka swamedikasi itu dibatasi oleh definisi bahwa self medication itu adalah penggunaan non-resep oleh seseorang atas inisiatifnya sendiri. Ya, jadi ada di highlight di sini bahwa ini adalah atas inisiatifnya sendiri. Jadi pada dasarnya semua ya upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri, ya, untuk mengobati keluhan-keluhan yang dia rasakan, baik itu penyakit berat atau penyakit ringan, sebetulnya itu adalah swamedikasi. Tapi kalau kita di apotek, yang kita definisikan sebagai swamedikasi itu untuk mengatasi keluhan-keluhan gejala penyakit ringan, ya, yang sering dialami oleh masyarakat. Nah, pada penggunaan obat swamedikasi atau pada terapi swamedikasi itu ada batasan bahwa yang boleh digunakan, yang boleh diberikan itu hanya over the counter drugs
yang meliputi obat-obat bebas terbatas, termasuk di situ herbal, suplemen dan sebagainya gitu ya. Pokoknya yang di display, yang biasanya ada di rak-rak, yang bisa dijual bahkan di toko-toko bukan apotik, misalnya supermarket gitu. Karena obat bebas terbatas bisa dijual di tempat-tempat umum, ya. Dan yang kedua adalah OA. OA kepanjangan dari apa? Obat wajib. Obat wajib apotek. Betul. Nah, jadi swamedikasi ini sering dipakai oleh masyarakat karena efisien dari segi waktu, mereka bisa langsung mendapatkan obatnya. Kemudian cost-nya juga tidak ada biaya konsultasi dengan dokter misalnya gitu ya, atau tidak perlu menghabiskan biaya transportasi untuk pergi ke praktek dokter misalnya. Jadi banyak masyarakat yang menginginkan praktek swamedikasi ini dengan langsung datang ke apotik sebagai fasilitas kesehatan yang mudah dia temukan di area lingkungan sekitarnya. Nah, tantangannya adalah karena ini merupakan salah satu yang sering sekali dipilih oleh masyarakat, maka kita sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap praktek pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang paling banyak tersebar di seluruh, bahkan di setiap lingkungan RW itu mungkin ada apotik gitu ya, maka resiko terjadi kesalahan terapi itu juga besar. Gitu. Kalau Anda lihat penelitian, itu hasil penelitian menyebutkan bahwa salah satu faktor utama irasional drug use itu adalah karena praktek swamedikasi. Ya, jadi ini tantangan kita bahwa pada saat kita mau mendapatkan pasien-pasien yang ingin melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri, maka kitalah orang yang perlu memberikan KIE dengan sangat baik. Ya, jangan hanya saya misalnya datang ke apotik, kenapa ada yang bisa dibantu Pak? Saya mau beli paracetamol. Oh iya, ini langsung diberikan. Tanpa ada babi bu, tanpa ada apa-apa, langsung paracetamol ini harganya 1.000 satu strip. Orangnya pulang. Nah, inilah salah satu hal yang paling sering Anda temukan di apotik. Makanya jangan menyalahkan orang-orang yang beranggapan bahwa apotik itu adalah sarana bisnis, bukan fasilitas kesehatan. Karena mereka sering sekali mendapatkan pengalaman bahwa di apotik itu tidak ada layanan kesehatan, yang ada sebentar ya, ini jaringan saya yang bermasalah kayaknya. Jadi saya ubah dulu dari IndiHome ke kalian tiba-tiba blank tadi, saya yang keluar sendiri atau bagaimana? Bisa yang kedua. Saya yang Ibu keluar, Bu. Waduh, saya ubah dulu ya. Oke, mudah-mudahan lebih stabil. Karena setiap kali saya keluar seperti ini, saya mulai lagi ya. Jadi tadi saya katakan bahwa praktek-praktek yang ada selama ini, yang Anda lihat, dan itu jugalah yang dilihat oleh masyarakat, bahwa pada saat swamedikasi tidak diberikan layanan-layanan yang diperlukan, padahal ini adalah penting sekali gitu, karena meskipun obat bebas dan obat bebas terbatas ini dianggap memiliki risiko yang minim, ya,
Tetapi kan setiap obat, itu kita ingat bahwa kita sebagai orang farmasi selalu menanamkan bahwa setiap itu obat itu adalah racun. Yang membedakan obat dengan racun hanya dosis. Jadi pada saat kita tidak memanfaatkan pengetahuan kita dengan menginformasikan kepada orang yang akan meminum racun, potensinya itu besar sekali yang akan dia dapatkan, bukan obat, ya. Jadi salah satu teman saya tidak tahu apakah saya pernah cerita bahwa bapaknya itu suka mengkonsumsi Antalgin. Saya sudah pernah cerita belum? Belum, Belum ya. Bu. Jadi salah satu orang yang saya kenal, ayahnya menderita leukemia pada saat memasuki masa purna bakti. Jadi umur kurang lebih 55 tahun gitu ya, pensiunnya, kemudian 1 tahun berikutnya itu meninggal karena leukemia. Nah pada saat ya kita pergi melayat gitu, kemudian sopirnya itu sempat bilang bahwa ini bapak, ya anggap saya Pak siapa ya namanya, ya David misalnya ya, ini Pak David itu suka sekali minum Antalgin itu gara-gara karena istrinya sakit gitu ya, pada saat lagi proses penyelenggaraan jenazah gitu, istrinya sakit kepala, langsung sopirnya ini bilang, "Muki dibelikan Antalgin, Bu." Langsung ibunya bilang, "Enggak Ji, jangan, ini saya karena terlalu capek saja ya, namanya orang kedukaan gitu kan." Nah langsung sopirnya ini berkomentar tambahan bahwa Pak David ini suka sekali minta saya belikan Antalgin. Nah, saya mendengar itu langsung karena kita dalam situasi lagi ngobrol gitu ya, saya ngobrol-ngobrol dengan sopirnya, saya bilang, "Kenapa Bapak kan suka minta dibelikan Antalgin?" Dia bilang, "Sakit giginya. Jadi ada giginya yang sudah lubangnya itu sudah besar, dan karena malas pergi ke dokter gigi ya, jadi setiap kali rasa sakitnya itu muncul, minta dibelikan Antalgin." Jadi pada saat minta dibelikan Antalgin, sopirnya pergi kadang-kadang beli cuma 2 biji, kadang-kadang beli 10 biji gitu ya. Nanti kemudian berikutnya mungkin 1 bulan kemudian baru beli lagi, dan pindah-pindah, namanya sopir gitu ya. Jadi kadang-kadang pindah ke apotek yang mana, tetapi dia paling sering membeli memang apotek area dekat rumahnya gitu. Nah, ini saya langsung berpikiran, aduh mudah-mudahan praktek seperti ini tidak lagi terjadi gitu. Ya, karena Antalgin resikonya kan besar sekali. Kenapa wanita-wanita yang sedang masa menstruasi tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi Antalgin ya? Karena analgetik yang lebih kuat dibandingkan paracetamol sebetulnya itu kan Antalgin. Tetapi Antalgin nama lainnya apa? Nama resminya? Kalau di farmakope, metampiron, ya, metampironum. Ini lebih kuat sebetulnya efek analgesiknya. Jadi dulu dipakai oleh wanita-wanita yang sedang mengalami nyeri haid. Tetapi kemudian dilihat bahwa ada gangguan di sumsum tulang belakang yang tempat proses pembentukan sel darah juga ya, berpengaruh terhadap proses pembentukan sel darah. Jadi ada resiko bahwa orang-orang yang sedang menstruasi, yang memang sedang kekurangan sel darah merah, itu justru mengalami gangguan kalau mengkonsumsi Antalgin. Makanya ini dijadikan peringatan. Nah mungkin karena yang membeli adalah bapak-bapak, jadi orang apoteknya tidak bertanya bahwa ini resikonya seperti ini, jangan dikonsumsi seperti ini. Padahal kalau pemberian Antalgin dalam jangka panjang, itu karena bisa mempengaruhi sumsum tulang ya. Jadi mungkin saja leukemianya juga diakibatkan oleh pemakaian Antalgin yang terus-menerus meskipun tidak tiap hari. Mungkin 1 minggu cuma 1, tapi minggu depan dia konsumsi lagi, minggu berikutnya dia konsumsi lagi. 1 kali minum mungkin cuma 2 biji, tetapi karena selalu exposure ya, tidak dihilangkan penyebabnya, sakit giginya itu masih lubang, jadi setiap kali sakitnya hilang hanya gara-gara obat, dianggap itu sudah selesai. Ketimbang pergi ke dokter, bikin waktu untuk dicabut giginya, dia beranggapan bahwa setiap kali minum obat itu menyelesaikan masalah. Nanti kalau sakit, pergi lagi.
beli obat lagi, minum obat saja lagi, itu selesai. Ya, kita sebagai orang kesehatan yang tahu bahwa kalau akar masalahnya tidak diambil, paracetamol, metampiron itu tidak mengobati, hanya mengurangi gejala. Jadi itu akan harus dicari penyebabnya apa. Nah, orang-orang kan tidak seperti itu taunya. Orang mereka taunya obat itu menyelesaikan masalah, hilang sakitnya. Dianggap seperti itulah obat. Ya, mengobati, padahal bukan mengobati. Jadi kesalahan terbesar kita adalah karena kita sebagai farmasis tahu resikonya penggunaan obat, tetapi kita tidak edukasi masyarakat. Apa yang terjadi adalah salah penggunaan atau misuse. Ya. Efeknya tidak langsung orangnya keracunan pada saat itu, tetapi tunggu, ada efek akumulasi. Kesalahan terbesar itu, makanya saya langsung istighfar pada saat itu. Astagfirullah, astagfirullah, ini adalah praktek yang harus kita basmi, tidak terjadi lagi. Meskipun hanya obat-obat bebas atau bebas terbatas, ya, karena resikonya besar. Di awal perkuliahan saya informasikan di health literasi, kalian bisa lihat kembali rekaman videonya, resiko terjadinya sindrom apa? Yang alergi yang sifatnya berat selain anafilaksis, sindrom Stevens-Johnson, ya. Jadi kalau Anda tidak ingat, silakan membuka kembali perkuliahan yang sebelumnya. Sindrom Stevens-Johnson itu salah satu pemicu sindrom Stevens-Johnson adalah obat-obat yang dijual justru obat OTC. Kalau kita tidak kasih tahu bahwa pada saat Anda mengkonsumsi kemudian muncul gejala seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Nah ini, ya, kita tidak tahu kan orang sensitif itu seperti apa. Seperti pernah ada kasus anak-anak yang diberikan antifungi untuk dioleskan di area bibir. Anaknya mengalami reaksi anafilaksis, yang dilakukan oleh ibunya adalah memberikan minum banyak-banyak. Karena seperti itulah orang awam, gitu ya. Apa akibatnya? Semakin banyak obatnya masuk ke dalam tubuhnya, reaksinya semakin cepat. Jadi penanganannya harus cepat kan, harus dibawa ke dokter, harus dibawa ke fasilitas kesehatan ya, yang lebih besar, rumah sakit ya, untuk dilakukan pengosongan lambung dan sebagainya, tetapi tidak dilakukan. Ibunya cuma berpikir bahwa oh ini rasanya, anaknya bilang rasanya kayak panas gitu. Dia justru dikasihkan minum banyak-banyak. Maka yang obat yang dioleskan di mulutnya itu justru tertelan semuanya. Meninggal efeknya. Kenapa? Karena tidak diinformasikan bagaimana sih cara penggunaan yang benar, dan kalau ada resiko rasa seperti ini, apa yang harus dilakukan. Nah, ini rata-rata kita masih miss, ya, masih teledor dalam hal ini. Jadi kita perlu ingatkan bahwa salah satu tahapan dalam melakukan proses pemberian obat itu adalah pelayanan pemberian informasi. Dan aspek pemberian informasi ini adalah bagian yang paling penting dalam pelayanan swamedikasi. Kenapa? Karena hanya Anda yang memiliki kesempatan untuk memberikan informasi atau edukasi yang berkaitan dengan obat tersebut atau racun tersebut, ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, saya tuliskan bahwa praktek PIO, ya, pelayanan informasi obat, karena komunikasi tadi saya katakan ini adalah aspek yang paling penting dalam praktek swamedikasi. Jadi pelayanan informasi obat pada dasarnya, ya. Kita lihat tahapan layanan swamedikasi. Nah, ini mulai dari assessment hingga pengambilan keputusan akhir, ya. Kalian lihat semuanya itu tidak lepas dari tindakan komunikasi. Nah, yang pertama, patient assessment. Namanya saja assess ya, assessment. Penilaian, penaksiran, identifikasi,
Jadi ini dilakukan untuk identifikasi masalah yang berkaitan dengan pasien, sehingga kita dapat memberikan rekomendasi terapi yang tepat. Nah, rekomendasinya itu bisa berupa apakah kita rujuk dia untuk menemui dokter, atau kita memberikan terapi obat, atau kita anjurkan terapi non obat saja dulu, ya, atau mungkin tindakan-tindakan lain yang diperlukan. Misalnya pada saat kita menemui orang yang ingin membeli obat tanpa resep, ya, kita bisa juga melakukan pencegahan drug abuse, ya, penyalahgunaan obat. Karena pada saat assessment ini kesempatan kita untuk melihat dan kita bisa menilai apakah ini ada potensi bahwa obat-obat ini mau akan disalahgunakan atau tidak. Coba saya kasihkan contoh, ya, yang paling sederhana. Misalnya pada ya sekitar malam-malam Sabtu atau malam Minggu ada datang anak muda gitu, ya. Kemudian gayanya seperti gaya anak gaul di jalan. Kemudian mau beli obat batuk yang ya saya tidak usah sebutkan merek, tapi kalau mereka datang itu langsung menyebutkan merek, tapi mengandung diphenhydramine. Kemudian dia beli 2 box, ya, atau 1 box lah. Kemudian ada lagi, berikutnya masuk lagi anak muda yang kurang lebih gayanya sama, jadi gaya anak gaul di jalanan gitu, kan berbeda dengan anak yang memang gaulnya sering ke area-area yang tempat-tempat masjid gitu kan, atau ke tempat-tempat belajar. Itu beda dengan anak-anak gaul yang di jalan. Kemudian mau beli obat mah misalnya, karena dia bilang dia mah, ini juga 2 box. Ini kelihatan normal, ya, apalagi kalau anaknya sedikit ngeles, dia batuk-batuk gitu. Ya kemungkinan kita langsung beli, kita kasihkan saja gitu kan. Dan memang praktek ini juga sering sekali di apotek. Langsung saja dikasih. Ini harganya ini. Nah, tapi kalau apotekernya kerjanya itu sesuai dengan pengetahuan kefarmasiannya gitu, ya. Jadi memang dia pakai, bukan cuma disimpan di kepala. Nanti pada saat ujian baru digunakan, atau karena sudah lewat ujian dia tidak pakai lagi. Jadi sebetulnya dengan sedikit pemikiran ini kita bisa langsung identifikasi kan. Kodein itu antitusif, tetapi memiliki efek apa? Efeknya kodein. Ya sedikit ada efek penenangnya kan. Makanya ada orang yang ketergantungan. Iya. Jadi ada orang yang sedikit ketergantungan. Kalau anak bayi sering kali kalau batuk itu dikasihkan kodein. Kenapa? Supaya dia bisa istirahat. Bisa tidur anak bayinya kodong. Karena anak bayi sedikit-sedikit itu tidak bisa tidur. Dan kalau dikasihkan kodein, dia bisa istirahat. Kenapa? Karena reaksi daya tahan tubuhnya diperlukan. Pada saat dia istirahat muncul reaksi daya tahan tubuh, imunnya kuat, penyakitnya sembuh. Nah, dimodifikasi strukturnya, dihilangkan sifat sedasinya, ya, menjadi obat batuk antitusif yang banyak dipakai di obat-obat sekarang gitu. Jadi karena kodein tidak bisa dibeli secara bebas, maka anak-anak ini memilih obat-obat batuk ini dijadikan target. Padahal sebetulnya sudah tidak memiliki efek sedasi, tetapi mereka dengan menambahkan yang lain, gitu ya, maka gugus yang tadinya tidak ada itu kembali lagi menghasilkan efek sedasi. Ya, ini pengetahuan jalanan gitu ya. Dan Anda bisa tahu. Kenapa bisa ketahui? Anda bisa ketahui karena kita memiliki pengetahuan kimia. Sama seperti anak farmasi. Kenapa saya katakan anak farmasi itu kalau jelek moralnya, maka dia mudah sekali terjerumus. Karena kita tahu bagaimana caranya. Ya? Anda sebagai anak farmasi mudah sekali bikin morfin. Tapi syukurlah tidak ada yang menjadi pengedar morfin. Ya? Karena kita tahu bagaimana secara moral, bagaimana efeknya. Nah, sayangnya masyarakat yang mau menyalahgunakan itu tidak mengetahui hal tersebut. Nah, kemarin pada saat perkuliahan Pak Ilham itu Pak Ilham sudah menyampaikan bahwa dulu ada ajang arisan
apoteker-apoteker itu tiap bulan kumpul arisan gitu ya. Tapi sebetulnya akhirnya dihentikan karena banyak yang beranggapan bahwa arisan ini tidak bagus gitu. Arisan ini tidak sesuai dengan syariah gitu ya. Jadi akhirnya tidak ada lagi dan bahkan sedikit yang mau ikut digantikan menjadi FGD. Sayangnya sekarang FGD yang diselenggarakan oleh IAI itu kalau tidak ada sertifikatnya tidak ada yang mau ikut. Padahal dengan berkumpul-kumpulnya para apoteker yang melakukan praktek, itu bisa ketahuan pengalaman-pengalaman. Oh iya, saya itu kemarin begini, dapat Kak juga itu begitu. Oh kenapa itu dia? Sama-sama bertukar pikiran gitu ya. Jadi akan mengetahui bagaimana kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan yang ada di masyarakat. Obat mah, obat antitusif, ya itu bisa yang paling banyak sekarang. Apalagi banyak sebetulnya. Jadi entah masyarakat itu trial and error kadang-kadang, tapi kitalah yang garda penjaga supaya tidak lepas kontrol, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau Anda menjalankan tahapan-tahapan praktek dengan baik, maka ini akan bisa kita assess. Ini akan bisa diidentifikasi. Ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau Anda sudah berpraktek, Anda tetap merasa bahwa pengetahuan farmasi saya penting. Jadi saya saya perlu upgrade ya dengan berkumpul sesama profesi apoteker atau mengikuti continuous lecturer ya. Lectures misalnya atau yang apa biasa istilahnya, saya lupa istilahnya IAI. Jadi memang ada kuliah-kuliah untuk merefresh kembali pengetahuan. Jangan hanya bisnis oriented ya, kasihan. Kalau swamedikasi yang bisnis oriented seperti yang saya contohkan itu, saya mau beli paracetamol, langsung saya dikasih ini 1.000. Sudah nih. Paling yang ditanya, kenapa Ki? Oh sakit sekali kepalaku. Sudah nih. Oh iya Pak, ini diminum jadi lupa dia 3 kali. Ya seperti itu yang paling banyak gitu ya. Padahal ada hal yang perlu kita sampaikan kepada pasien kalau kita menjalankan praktek kefarmasian dengan benar. Makanya saya pesan sekali, apoteker, jangan tinggalkan apotik Anda. Bukan dipegang oleh orang-orang yang juga memiliki profesi pengetahuan apoteker, ya. Karena yang mengetahui bagaimana cara melakukan pelayanan kefarmasian itu Anda. Orang lain taunya adalah oh seperti ini caranya, tapi pengetahuan itu tidak semata-mata mereka miliki, ya. Nah, karena Anda sudah punya pengalaman 4 tahun berkuliah, jadi Anda dengan tutup mata pun Anda bisa melakukan praktek, pengetahuan itu sudah ada di kepala. Tetapi kasihan kalau orang lain melihat itu, dia pikir hanya praktek jual beli, dan itulah yang sampai sekarang masih berlangsung di apotik. Makanya apotik tidak dianggap sebagai fasilitas kesehatan, hanya dianggap sebagai sarana bisnis gitu ya. Jadi kita kembali. Jadi apoteker itu dituntut untuk bisa melakukan teknik komunikasi yang sesuai. Jadi supaya nanti kita bisa memberikan rekomendasi, informasi yang kita berikan itu jelas ya, mudah dimengerti oleh pasien, tidak bias. Kemudian kalau Pak Ilham sudah membahas itu sesuai dengan etika ya, dan update juga, maka kita bisa memberikan terapi yang rasional itu setelah melakukan assessment yang baik. Ada yang ingat? Terapi yang rasional itu sederhananya yang seperti apa? Ayo. Terapi rasional. Pernah dengar 7T? Atau 6T? Atau mungkin 4T, 1W? Ada yang pernah dengar? Enggak pernah? Tidak, Bu. Enggak pernah sama sekali? Tidak, Bu. Di mata kuliah apa ini ya? Saya lupa di mata kuliah apa kalian dapat. Jadi terapi yang rasional itu kan kalau yang paling sederhana gitu ya. Kalau dia 4T 1W. Tepat pasien, kemudian tepat indikasi, tepat dosis, ya. Kemudian dia tepat
obat. Nah, ini 4T. Kemudian 1W. W-nya ini apa? Aduh. Ini memang betul-betul nggak tahu ya? Nggak pernah dengar? Sama sekali? Tidak, Bu. Pernah, Bu, tapi Atau mungkin ada yang mendengarkan itu dalam bentuk 6T. Jadi tepat pasien, kemudian tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat cara pemberian obat, tepat durasi pemakaian obat, tepat informasi obat, tepat biaya. Ini terapi yang rasional. Nggak ingat? Oke. Ini bukan mata kuliah itu, tetapi saya ingatkan ya. Jadi supaya kita bisa memberikan terapi yang rasional kepada pasien yang mau swamedikasi, maka kita assess dengan sebaik-baiknya. Assessment ini penting. Ya, kalian bisa lihat bahwa saya tuliskan assessment ini adalah proses komunikasi dua arah yang sistematik. Ya, jadi sistematik, kenapa disebut sistematik? Karena memang tersistem. Sistem ada proses yang perlu dilakukan. Jadi bukan cuman Moki beli apa, ya, sistematik, ada tahapan-tahapan. Bukan hanya semata-mata bilang ada yang bisa saya bantu, Bapak mau beli apa, bukan cuman itu, ya. Nah, sistematik untuk upaya identifikasi masalah. Jadi tadi seperti yang saya katakan, supaya kita bisa memberikan rekomendasi kan, rekomendasi yang tepat. Apakah dia mau diarahkan ke dokter, seperti yang kasus Antalgin ini kan harusnya diarahkan ke dokter kan. Yang tadi saya jelaskan bahwa dia sakit gigi karena minum Antalgin ini terus-menerus. Kalau pasien tersebut datang ke apotek, yang apotekernya sadar bahwa apotek itu merupakan fasilitas kesehatan, sehingga dia memiliki patient medical record, maka dia bisa lihat bahwa, Bapak bulan lalu sudah beli Antalgin juga 2 biji. Gitu. Kenapa selalu beli Antalgin? Ya, minimal pada saat ditanyakan seperti itu, boleh tahu, mohon maaf Bapak, boleh tahu, Bapak bulan lalu membeli Antalgin, sekarang beli Antalgin lagi, kira-kira keluhannya apa ya Pak? Atau kalau kita mau makasarkan, Bapak bulan lalu sudah beli Antalgin, sekarang beli lagi. Boleh tahu kenapa, keluhannya apa Pak? Kita pakai Antalgin untuk gangguan apa misalnya? Ya, jadi kita bisa tahu apa yang terjadi. Apakah memang kita mau berikan obatnya, atau kita arahkan ke dokter, atau diberikan obat dengan arahan untuk pergi ke dokter kalau sudah tidak sembuh gitu ya. Jadi dalam kasus yang Antalgin ini harusnya tidak terjadi reaksi efek samping ke perubahan fungsi dari sumsum tulang belakangnya dalam produksi darah yang baik gitu ya, sehingga tidak terjadi resiko leukemia. Kalau ini diidentifikasi di apotek bahwa dia menggunakan ini terus-menerus hanya untuk sakit gigi yang mudah sekali diambil masalahnya, dicabut saja giginya kan. Ada kemarin yang ikut kuliah umum yang diselenggarakan oleh Pak Aswad tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit untuk pasien diabetes. Ada enggak? Enggak ada juga? Tidak, Bu. Jadi ikut kemarin. Ya, jadi kalau ada yang ikut kemarin, tapi karena kalian enggak ikut, saya informasikannya, baru ada yang bertanya, bagaimana dengan orang diabetes yang kakinya sudah gangren, ya? Kaki gangren itu kakinya yang sudah menghitam, ya, kelihatan mie di dalam, biasanya tulangnya kelihatan. Itu apakah perlu diberikan antibiotik, dan apakah antibiotiknya itu dikonsumsi selama dia pengobatan gangrennya, sampai berbulan-bulan misalnya, karena gangrennya masih perlu dibersihkan gitu. Dan apotekernya langsung menjawab, percuma kalau diberikan antibiotik selama penyebab masalahnya tidak diatasi. Jadi kalau di rumah sakit tempat apotekernya bertugas, apotekernya itu menyampaikan bahwa ini diberikan antibiotik akan membuang biaya dan tidak akan masuk dalam pengobatan yang rasional. Kenapa? Karena akar penyebab masalahnya tidak diambil.
gangren atau adanya infeksi di area kaki bawahnya pasien yang sudah menghitam, itu kan di situ sudah banyak sekali kuman-kuman, bakteri, ya, segala jenis mikroorganisme yang bisa mengakibatkan sepsis atau infeksi seluruh tubuh. Kalau diberikan antibiotik sementara penyebabnya sendiri tidak diambil, maka antibiotiknya ini kerjanya apa fungsinya? Tidak akan berfungsi dengan baik karena penyebab masalahnya tidak diambil. Jadi yang harus dilakukan adalah amputasi memang area yang sakit. Banyak pasien yang tidak mau diamputasi. Gitu. Ya amputasi tidak harus selalu dihabiskan semua ya. Diambil saja jaringan-jaringan yang sudah tidak berfungsi. Karena kenapa? Disitulah sumber infeksinya. Percuma dikasihkan antibiotik kalau sumber infeksinya tidak diambil. Antibiotik sudah habis sampai bergalon-galon gitu, tetap hanya untuk membunuh bakteri yang akan datang lagi karena penyebab infeksinya tidak diatasi, gitu ya. Jadi memang kita perlu mencari akar penyebabnya. Sayangnya tidak semuanya masyarakat memahami hal tersebut. Taunya obat untuk mengobati, padahal banyak sekali obat itu tidak mengobati, hanya menghilangkan gejala. Ya, jadi inilah yang kita perlu edukasi. Nah, assessment ini tujuannya adalah mengumpulkan informasi. Informasi yang apa yang perlu kita kumpulkan? Yang pertama adalah gejala-gejala pasien. Jadi rincian gejala-gejala pasien. Yang kedua, rincian pengalaman pengobatan pasien. Apakah dia sudah menggunakan obat apa sebelumnya? Atau saat ini dia menggunakan obat apa? Apakah dia punya riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu? Ya. Jadi mungkin dia sudah punya penyakit yang lain, obat tersebut dia pakai, kadang-kadang kita lupa bahwa dia mengkonsumsi suplemen misalnya atau obat herbal, itu dia anggap bahwa tidak ada obat padahal dia ada herbal, ya. Jadi assessment tujuan yang kedua selain kita gejala pasien, kita juga merinci pengalaman pengobatan. Pengalaman pasien dengan obat ini apa? Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah rincian tentang faktor yang berkaitan dengan pasien ini yang kira-kira bisa mempengaruhi pengobatannya. Misalnya, apakah ya biaya ya? Apakah dia pasiennya ini memiliki pengetahuan yang cukup tentang gaya hidup yang sesuai. Nah, ini kita bisa melihat dari assessment. Metode yang bisa dipakai di sini saya tuliskan ada WWHAM ya. Kadang-kadang cuma dibilang WHAM atau AS method, atau Anda bisa menggunakan sit down sir. Ini semuanya singkatan ya. Atau yang lain. Nah, kita masuk yang pertama. Kalau yang paling banyak dipakai oleh tenaga teknis kefarmasian termasuk asisten-asisten apoteker, ini adalah WWHAM. Jadi, what are the symptoms? Apa gejalanya? Informasinya dapat yang pertama kan? Jadi tadi saya katakan ada 3 informasi yang diperlukan. Yang pertama adalah apa gejala yang dirasakan. Yang kedua, sudah berapa lama gejala ini muncul? Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi gejala tersebut? Ya. Pengobatan apa, jadi apa yang sudah dilakukan. Misalnya, ada orang mau membeli paracetamol. Kita tanya, gejalanya apa Pak? Oh, sudah demam. Nah, ini tugas Anda nanti. Jadi ingat, pembelian ada bapak-bapak mau membeli paracetamol, kemudian datang ke apotek, saya mau beli paracetamol. Kita menerapkan WWHAM. Siapa Pak yang sakit? Mohon maaf, boleh tahu Pak, obatnya akan Bapak gunakan sendiri atau untuk orang lain? Gitu ya. Nah, itu who. Yang pertama kita tanyakan. Jawabannya adalah, oh untuk anak saya. Who-nya ini masih berlanjut ya. Boleh tahu anak Bapak usianya berapa?
Ini masih WHO semua. Kita identifikasi WHO. Siapa yang akan menggunakan? Karena obat berkaitan dengan dosis, berkaitan dengan umur, berkaitan dengan bobot badan. Maka WHO ini adalah komponen-komponen untuk mengidentifikasi obatnya. Akan digunakan oleh siapa. Kemudian anaknya mengalami apa sampai perlu paracetamol, Pak? Atau boleh tahu gejala yang dirasakan oleh anak kenapa, Pak? Oh, anak saya demam. Jawabannya seperti itu. Sudah berapa lama demamnya? Oh, demamnya ini baru kemarin. Ya. Tapi sudah dikompres tidak turun-turun. Ya. Nah, ini jawaban pertanyaan action taken. Sudah dilakukan apa? Bapak sebelumnya sudah memberikan apa pada anaknya yang demam? Oh, saya sudah kompres tapi tidak turun. Apakah sudah ada obat yang diberikan sebelumnya? Belum ada. Kebetulan paracetamolnya habis. Nah, ini pengetahuan yang paling umum. Dan memang WHAM ini yang paling singkat gitu ya, makanya paling banyak digunakan oleh tenaga teknis kefarmasian, termasuk asisten-asisten apoteker. Sayangnya, banyak sekali dengan teknik yang simple, sederhana ini pun tidak dilakukan di apotek. Ada yang mau beli paracetamol, cuma tanya, siapa yang mau pakai, Pak? Oh iya, sudah, habis itu langsung diambilkan paracetamol, harganya segini 10.000, sudah. Tidak ditanyakan apalagi sebelumnya, apalagi yang sudah dilakukan, apa yang terjadi gitu ya. Kemudian ini metode yang berikutnya. Jadi sit down sir, ini lebih lengkap karena di sini ada yang ingin kita tanyakan itu bukan cuman apa gejalanya ya, site of location of sign or symptoms. Jadi gejala penyakitnya itu apa, sebetulnya gejala yang Bapak rasakan. Kemudian gejala, oh bukan saya, anak saya. Intensity of severity, sudah berapa lama Pak? Demamnya berapa derajat? Saya tidak pernah ukur gitu, tapi kayaknya demamnya tinggi sekali. Kalian langsung diberikan informasi. Oh iya, penggunaan paracetamol itu diberikan kalau dia suhunya berapa? Ayo, anak farmasi. Suhu berapa disarankan penggunaan paracetamol? Tidak ketahui. Kalau begitu silakan mencari tahu ya. Kemudian type of nature. Nature ini penyebabnya. Demamnya karena apa, Pak? Apakah sebelumnya anak Bapak memang sering demam atau ada penyakit lain yang mengakibatkan dia demam, misalnya gitu ya. Kemudian sudah berapa lama demamnya ini berlangsung? Kapan dimulainya? Ya. Kemudian apakah ada gejala lain yang terjadi? Ini lebih lengkap ya. Kalau Anda menjalankan sit down sir, apakah ada gejala yang terjadi? Pasiennya itu langsung ingat, oh iya ini anak saya memang ada kecenderungan untuk kejang. Ya, jadi kalau kita menggunakan WWHAM itu paling singkat, tapi ada kekurangannya. Tidak semuanya kita bisa dapatkan informasi dan kemungkinan ada informasi vital yang diperlukan, yang perlu kita ketahui yang tidak terdeteksi. Dan ini pernah terjadi di OSCE, cuman diterapkan WWHAM, padahal sebetulnya kalau dia gali lebih lanjut, maka pasien yang orang yang berperan sebagai pasien ini akan mengatakan bahwa anaknya sekarang dalam kondisi tidak sadar. Ya, jadi demam tapi dalam kondisi berbaring dan tidak terbuka matanya. Kalau dikasih minum obat dalam bentuk oral, itu justru resikonya bukan masuk ke lambung gitu ya, kemungkinan masih ada resiko bisa masuk ke paru-paru. Jadi kita butuhkan penggunaan paracetamol diarahkan yang bentuk sediaan lain. Tapi karena cuma ditanyakan WWHAM, maka yang dikasihkan adalah sirup. Salah ya, bukan sirup lagi malah, karena anaknya masih kecil, masih umur 7 bulan, dan ada kecenderungan untuk kejang gitu, ya pada saat itu diberikan drops, ya harus drop, karena dalam bentuk sediaan untuk bayi. Nah,
Kemudian ada yang disebut sebagai AS method. Jadi AS method ini sama ya, appearance, age itu A-nya, jadi usia pasien. Karena kita mau mempertimbangkan gejala potensi berdasarkan usia gitu ya. Kadang-kadang misalnya ada kalau demam, kalau pada orang dewasa demam itu tidak terlalu berbahaya kan? Tapi kalau bayi demam ini perlu penanganan yang cepat. Atau misalnya diare. Diare kalau anak-anak atau orang yang lanjut usia kan cepat sekali dehidrasi. Jadi kita perlu identifikasi ya dari appearance. Pasiennya ini siapa? Apakah pasiennya orang dewasa, anak-anak? Kita lihat resikonya. Kalau diare, kalau orang dewasa ya tidak terlalu cepat dehidrasi. Tapi kalau anak-anak, wah harus segera ditindaklanjuti, langsung direkomendasikan untuk ke fasilitas kesehatan yang rumah sakit misalnya, atau langsung pergi ke mana gitu kalau anak bayi gitu ya. Kemudian self atau someone else, jadi siapa penampilannya, tampilannya ini masuk age ya. Kemudian self atau apakah dia mau gunakan atau untuk orang lain. Kemudian medication, apa obat-obat yang sudah dia pakai. Kemudian extra medicine, apakah ada obat lain yang dia gunakan saat ini, misal bukan untuk mengatasi itu, tetapi secara keseluruhan gitu ya. Misalnya dia mengkonsumsi obat hipertensi atau obat gula gitu ya, atau misalnya kalau wanita perlu sekali yang kita perlu tanyakan apakah mengkonsumsi obat pil KB, karena pil KB itu paling banyak interaksinya dengan obat-obatan yang lain. Kemudian time persisting, sudah berapa lama gejala ini muncul. Kemudian riwayat, ya riwayat penyakit termasuk riwayat apakah ini ada kecenderungan untuk penyakit-penyakit turunan. Kalau ditanyakan, misalnya dia pasiennya demam, sering kejang, ini kita tanyakan apakah sebelumnya sudah pernah mengalami demam yang tinggi seperti ini, bagaimana dengan sebelumnya itu, apakah kejang atau tidak gitu ya, karena beda penanganannya. Kemudian other symptoms, gejala yang lain, ini kadang-kadang kita perlu arahkan, demamnya apakah disertai dengan mengigau misalnya, atau demamnya ini apakah disertai dengan menggigil, atau cuman demam yang lemas gitu ya. Nah, kemudian danger symptoms atau gejala yang mengarah ke potensi bahaya yang harus segera dirujuk misalnya. Apakah dia demam sambil muntah-muntah, apakah dia demam sambil diare gitu ya. Kemudian apakah di pasiennya ini sudah terjadi penurunan berat badan yang signifikan gitu. Nah, ini kan akan tergali semua kalau Anda terapkan, ya. Kemudian yang berikutnya, ini juga teknik yang disebut sebagai ENCORE. ENCORE yang pertama itu explore nature. Jadi gejala ini sifatnya seperti apa? Demam tadi ya sudah berapa lama, demamnya itu berapa derajat. Kemudian explore juga identitas pasien, siapa yang mau menggunakan. Kemudian apakah ada obat yang digunakan bersamaan gitu ya. Pengobatan ini sudah pernah dilakukan, apakah sebelumnya sudah pakai paracetamol untuk menurunkan demam. Mungkin ada yang berpikiran, kalau ditanya seperti itu enggak marah jika pasiennya orang Ibu, maaf Bu, tidak ada suara tak keluar. enggak kedengaran. Baru ada lagi, Bu. Tidak ada lagi, Bu. Ada suara tak, Bu?
Mic tak, Bu, mati. Oh, tidak, Ji. Ya sudahlah. Ya, jadi ENCORE ini singkatan dari explore. Yang kita explore itu adalah gejalanya bagaimana, identitas pasiennya, kemudian pengobatan yang bersamaan, dan kita singkirkan kemungkinan penyakit serius itu pada saat kita explore. Ya. Kemudian apa namanya? Gejala-gejala yang berkaitan, gejala-gejala lain yang kemungkinan berkaitan, and no medication. Jadi yang pertama adalah kita kalau soal medikasi biasanya ini berhubungan dengan penyakit-penyakit yang ringan gitu. Kadang-kadang orang tidak memerlukan obat. Makanya di ENCORE dia utamakan di sini adalah N, no medication. Pertimbangan pertama adalah pendekatan non farmakologi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah care. Care siapa? Penanganannya apa yang mau kita tangani? Apakah pasien geriatrik atau pasien pediatrik atau pasien yang sedang hamil atau sedang menyusui misalnya ya, ini diidentifikasi semua. Kita adalah observe. Observe gejala-gejala, tanda-tanda lain dari kondisi tersebut. Ya. Kemudian hilangkan, kita identifikasi apakah ini pasien cenderung meremehkan gejala yang ada. Misalnya, dia demam G misalnya. Gitu. Demamnya berapa derajat, Pak? Saya tidak tahu, tidak pernah kuukur. Nah, ini bisa, ini kita mendengar dari jawaban-jawabannya gitu ya, ini cenderung meremehkan. Padahal demam ini potensinya besar, mengakibatkan kerusakan yang serius. Atau pasien terlalu mendramatisir. Dia sudah demam. Berapa lama Pak? Demamnya dari kemarin. Dalam hati kita, baru kemarin lagi gitu ya. Demamnya berapa derajat? Saya ukur sudah 38 derajat. Sudah heboh sekali. Padahal dalam hatinya kita, baru lagi 38. Tidak perlu jadi kasih obat kalau 38. Nanti 38,5 baru dikasih obat kan. Jadi kita observe. Ya. Tapi tentu saja kenapa saya bilang ini dalam hatinya kita tidak tampakkan itu gitu ya. Kemudian refer. Jadi kita merujuk, ini apakah ini kemungkinan bisa mengakibatkan kasus yang serius. Jadi kalau penyakit-penyakit berbahaya, kita langsung arahkan ke rekomendasinya ke dokter. Apakah ini adalah gejala-gejala yang persisten? Ya? Atau dia karena terapi yang sebelumnya itu gagal? Atau misalnya ini pasien memiliki resiko yang meningkat untuk efek samping. Jadi ada yang datang karena dia mau menghilangkan rasa sakit. Kenapa Pak beli obatnya? Oh iya, karena saya punya luka di kaki. Kalau kita tidak tanyakan kenapa lukanya disebabkan oleh apa? Oh, saya kemarin menginjak paku misalnya. Kalau cuma seperti itu kita langsung saja obat menghilang rasa sakit. Kalau kita menggunakan teknik ENCORE, maka kita akan identifikasi. Sudah berapa lama Bapak menginjak paku? Oh, ini sudah mungkin ya jawabannya. Ini sudah 1 minggu. 1 minggu kan harusnya sudah sembuh ya. Ini 1 minggu sudah dikasihkan obat apa saja. Oh, saya kemarin kasihkan obat merah tapi tidak sembuh-sembuh. Mohon maaf Bapak, apakah sebelumnya atau saat ini Bapak sedang mengalami atau menjalani terapi atau penggunaan obat yang misalnya untuk diabetes atau gulanya tinggi. Biasanya kalau dijelaskan seperti itu baru dia sadar, oh iya memang saya gulanya tinggi. Gitu ya. Langsung kita arahkan gitu kan, oh ini bisa mengarah ke kaki diabetes, ya. Kemudian explain your jelaskan rekomendasi Anda. Kemudian ada metode yang disebut sebagai CHAPS-FRAPS. Ini mirip dengan reagen yang Anda pakai di kimia analisis ya, reagen FRAPS. Jadi chief complaint atau keluhan utamanya itu apa? Bagaimana sejarahnya, history of present illness, ya.
Apakah ada reaksi alergi? Punya pengalaman riwayat alergi? Bagaimana dengan medical history-nya? Apakah ada obat-obat yang dikonsumsi atau sebelumnya pernah mengalami hal yang sama? Sosial historinya seperti apa? Ya, sosial historinya, gaya hidupnya bagaimana? Ya. Familial history, apakah ini ada kecenderungan dalam dalam keluarga untuk mengalami hal semacam ini? Review of other symptoms, kemudian assessment, plan, dan SWOT. SWOT itu kependekan dari subjek, objektif, assessment, dan plan. Ya, jadi nanti kalau kita sudah identifikasi, baru kita arahkan assessment dan mengarahkan rekomendasinya seperti apa. Kemudian ini metode yang sampai sekarang di jurnal-jurnal masih dianggap sebagai metode yang terbaik untuk diterapkan pada pelayanan swamedikasi. Jadi pendekatan quest scholar. Ini juga sama ya, singkatan. Jadi quest itu quickly, kita langsung cepat mengidentifikasi, menilai pasien dengan scholar. Scholar itu kepanjangan dari symptoms, gejalanya apa, karakteristik gejalanya itu seperti apa, historinya sudah berapa lama, apakah ini pernah terjadi sebelumnya, onset ini sudah berapa lama, kemudian location dari symptomsnya ini di mana, ya, kemudian aggravating factornya apa saja, dan remitting factornya itu apa saja. Jadi kita quickly assess dengan scholar. Kemudian establish the patient. Jadi apakah kita pasiennya ini yang akan menggunakan sendiri atau pasien yang membeli untuk orang lain. Kemudian suggest appropriate ya self care strategy. Jadi tidak harus terapi-terapi farmakologi. Terapi non farmakologinya juga kalau untuk swamedikasi itu penting sekali. Kemudian T adalah talk with patients, ya. Jadi kita langsung bicara dengan pasien kita, rekomendasinya itu seperti apa. Nah, berbagai metode ini, ya, memang perlu dilakukan, ya, karena kita lihat kalau panduan di Depkes, informasi yang perlu diberikan kepada masyarakat setelah kita mengakses, kita menilai kondisinya seperti apa dengan menggunakan metode-metode yang saya sebutkan tadi, ya, Anda pilih salah satunya, maka kita lakukan berikutnya adalah informasi, pemberian informasi. Informasi apa? Kalau obat bebas dan obat bebas terbatas, itu informasinya ada dua. Apakah dia informasinya, kalau yang berhubungan dengan farmakologi ya, dia mengetahui khasiat obatnya. Jadi kita perlu jelas-jelas menerangkan ini khasiat obatnya ini apa, ya? Apakah ini sesuai dengan yang dialami oleh pasiennya gitu kan? Kemudian pasien juga perlu tahu kontraindikasinya. Obat ini supaya dia tidak gunakan dengan kontraindikasi demikian. Obat ini jangan digunakan pada saat Bapak sedang mengemudi karena resikonya bisa mengakibatkan ngantuk. Atau misalnya anak kecil yang mau diberikan gitu ya, ini dikontraindikasikan diberikan pada siang hari karena ini bisa mengakibatkan ngantuk. Jangan sampai nanti anaknya tertidur di sekolah. Atau kalau anaknya balita, dia bisa efek melayang pada saat bermain tiba-tiba jatuh, gitu ya. Jadi perlu diinformasikan. Kemudian efek samping dan cara mengatasinya. Kemudian pasien juga perlu diinformasikan efek samping yang mungkin muncul gitu ya. Jadi bukan muncul sekarang, tetapi mungkin muncul belakangan. Seperti yang saya katakan antalgin itu. Kemudian cara pemakaian. Ini harus diminum, minumnya itu seperti apa, apakah langsung ditelan atau perlu dikunyah dulu gitu ya. Atau kita perlu informasikan karena ternyata di masyarakat gitu ya, pada saat saya berbicara kadang-kadang kan saya membantu teman juga di apotek, cuman kadang-kadang jarang sekali, tapi saya agak-agak kaget pada saat saya berbicara dengan pasien. Ada pasien yang berbicara seperti ini,
pada saat saya ngomong gitu ya, rasanya pahit sekali. Saya langsung berpikir, iya ibu, ini makanya pada saat ibu minum langsung ditelan gitu ya, nanti memang rasa pahitnya itu bisa diatasi dengan mengunyah beberapa butir gula. Tapi kalau digigit itu rasanya susah sekali ditelan. Kenapa perlu digigit ibu? Ini langsung ditelan saja. Loh, katanya obat lebih bagus kalau digigit. Dikunyah dulu supaya tidak rusak ginjal. Hah? Saya langsung kaget gitu ya, cuman saya tidak menampakkan ekspresi seperti itu. Dalam hati saya, loh, apa hubungannya antara harus menggigit obat dengan supaya ginjalnya tidak rusak? Tapi ternyata seperti itulah. Ternyata ada loh masyarakat yang berpikir seperti itu. Gitu ya. Maka penting sekali pada saat kita memberikan layanan obat, kita juga memberikan informasi dan assessment, berkomunikasi seperti ini. Karena kadang-kadang ada hal yang tidak kita sangka itu terjadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Kemudian hal-hal seperti ini, jadi keseluruhan, ini termasuk cara membedakan obat, cara penyimpanan, itu perlu kita informasikan kepada pasien yang perlu swamedikasi. Nah, waktu saya sudah terbatas, jadi kalian sekarang masuk ke menu, waktunya sudah habis gitu ya. Jadi tidak ada lagi kemungkinan bisa forum diskusi, tapi tugas Anda untuk minggu depan adalah kalian peragakan. Jadi saya bagi Anda yang sekarang ada 80-an orang ya. Betul? Ada berapa orang ini di kelas ini? 80 berapa? 4, Bu. 80. Iya, 4. 84 ya. Dan ini ada 6 metode. Sebetulnya kalau kalian cari pustaka-pustaka itu masih banyak metode yang lain. Ya, tapi kalau terlalu banyak juga nanti kalian akan bingung sendiri. Jadi ini coba kalian diskusikan dengan berkelompok ya. Jadi kelompok ini ada 6 untuk 84 orang. 80 berapa orang itu? Berarti 14 orang, Bu, per kelompok. banyaknya. Kenapa bisa sampai 14? 14 kali 6 4. Iya, Pas Ki, Bu. iya, banyak. 14. 14. Ya. Jadi kalian bagi lagi gitu ya. Jadi WWHAM ini terbagi menjadi dua kelompok. Jadi 14 itu 1 sampai 7, kemudian 7 sampai 14 itu menggunakan metode WWHAM. Kemudian yang berikutnya adalah sit down sir yang 15 sampai berapa berarti? 28 ya. Tapi itu juga dibagi 2 kelompok. Jadi nanti hasilnya adalah 2 video. Kalian peragakan dengan menggunakan teknik WWHAM untuk assessment ya, hingga masuk ke pemberian PIO-nya untuk pasien swamedikasi seperti yang saya utarakan sebelumnya. Bapak-bapak datang ingin membeli paracetamol buat anaknya yang berusia 7 bulan, demamnya baru muncul kemarin, tetapi ada kecenderungan untuk menjadi kejang. Suhunya tidak diketahui, bapaknya tidak mengetahui suhunya, jadi pada saat yang berperan sebagai pasien itu menjelaskan bahwa dia tidak tahu suhunya berapa, ya. Tapi demamnya baru kemarin, ada kecenderungan kejang karena sebelumnya sudah kejang. Saat ini pasiennya dalam kondisi tidak lagi lebih banyak tidur dibandingkan bangun, ya. Jadi kemarin itu nyaris tidak terbangun kecuali pada saat diberi ASI oleh ibunya. Oke? Nah, yang menjadi pasien tidak kondisikan diri Anda sama seperti kalau Anda menghadapi pasien yang minim informasi. Jadi pada saat ditanya baru menjawab, ya. Misalnya siapa pasiennya?
yang mau menggunakan ini siapa? Dia cuma bilang anak saya. Maka pihak yang satunya yang berperan sebagai farmasis ini yang perlu menggali lagi. Umurnya berapa tahun, Pak? Gitu ya. Jadi jangan langsung dibelikan anak saya umurnya 7 bulan. Dia kemarin itu bobot badannya karena anaknya prematur ya. Jadi bukan pasien yang cenderung untuk over informasi. Ini sama seperti pasien kalau kalian hadapi di apotek yang minim informasi, yang hanya memberikan sedikit informasi. Jadi Anda yang perlu mengakses atau mengidentifikasi dengan menerapkan metode WWHAM atau sit down sir atau AS method atau ENCORE atau CHAPS atau Quest Scholar ya. Jelas? Tugasnya jelas? Jadi videokan per kelompok diri Anda. Anda bisa menggunakan Zoom ya. Jadi per kelompok bikin Zoom meeting, buat video, nanti record di 5 menit terakhir. Misalnya Anda 1 sampai berapa menit sebelumnya kan free itu 40 menit ya. Anda bisa siapa mau jadi pasien, Anda bisa latihan dulu. Nanti 5 menit berikutnya baru Anda record supaya ada hasilnya. Oke? Jadi tugasnya silahkan Anda kumpul paling lambat 3 hari dari kuliah minggu depan. Berarti hari apa itu? Hari? Kamis, Bu. Woi. Sabtu. Iya, saya paling lambat terima di Sabtu malam ya. Jadi di Ahad itu saya sudah dapatkan semua. Oke? Bisa? Insyaallah, Bu. Insyaallah. Saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh ya, sorry. Sebelum saya akhiri pertanyaan, silakan.